Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini Anda berjumpa dengan kami dalam acara Ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Nah, kebetulan kami ini memilih lokasi yang sangat-sangat representatif, yaitu di Rumah Kebangsaan Baskem di Karangrejo, Banyuwangi. Nah, pada bulan Ramadan, di mana menurut tradisi bahwa ada sesuatu yang memang harus dilakukan terutama bagi para pengusaha yang memiliki kewajiban mengikat terhadap para karyawannya. Namun problem dari tahun ke tahun selalu saja banyak keluhan, bahkan banyak peristiwa yang merugikan karyawan. Karena apa? Salah satunya adalah karena hak-hak para karyawan yang harusnya menerima THR atau tunjangan hari raya tidak pernah diterima. Nah, untuk di Kabupaten Banyuwangi kebetulan di samping saya ini duduk manis seorang rekan yang punya giat untuk memperjuangkan tentang hak-hak para karyawan dalam upayanya menerima THR. Ya, Assalamualaikum Mas Helmi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Helmi, nama lengkapnya siapa Mas Helmi? Ya, saya Muhammad Helmi Rosyadi. Muhammad Helmi Rosyadi. Mas Helmi ini kan selama ini kami tahu giat ya dalam dunia perjuangan, terutama isu-isu perburuhan ya. Apa itu bidang yang ditangani Mas Helmi? Ya, jadi itu? Ini Bung Denny. Kalau tadi Bung Denny ngomong persoalan obrolan santai, kalau saya menganggap acara hari ini itu adalah obrolan serius karena ini menyangkut hak normatif, menyangkut hidup. Jadi hari ini hak buruh itu isu-isu perburuan itu selain kepastian kerja, upah sesuai UMK, upah lembur, itu yang hari ini hangat sedang diperbincangkan, apalagi ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita tahu kan bahwa Indonesia Banyuwangi sendiri mayoritas penduduknya agama Islam, Muslim. Mayoritas. Jadi, dan salah satu hak normatif yang harus diberikan oleh pengusaha dan atau pemilik perusahaan itu adalah tunjangan hari raya. Hari raya, betul. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jungto Permenaker Nomor 6 tahun 2016 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2023. Jadi pekerja, karyawan, buruh itu berhak menerima tunjangan hari raya paling lambat. Ini tanda petik ya, paling lambat, selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Dan kita tahu hari ini sudah memasuki malam 21. 22. Oh, malam 22. Berarti kalau malam 22 kurang 2 hari lagi deadline-nya. Deadline-nya ya. Deadline untuk kewajiban perusahaan membayar karyawan. Oke. Karena di sini Mas Helmi ini aktif memantau ya, sekaligus mengadvokasi terutama masalah itu ya. Tentu dengan waktu yang singkat ini Mas Helmi kan sudah melakukan sebuah pantauan bahkan investigasi. Dalam tanda kutip ya. Kita flashback dulu aja. Pada tahun-tahun sebelumnya, apakah ada mungkin seorang pengusaha yang dimasukkan kategori nakal, yang tidak memberikan hak-haknya kepada karyawan berupa THR itu? Ya, banyak. Terutama kemarin itu posisi pandemi COVID, jadi buruh dirugikan. Karena sebab pada waktu itu terbit surat edaran, THR boleh dicicil. Dan ini baru pertama kali, mungkin alasan kebencanaan, waktu itu kita tahu kan. Cuma kan pemerintah kemarin itu sebetulnya setengah-setengah untuk menentukan kedaruratan bencana. Itu kan. Soalnya kita menghendaki lockdown kalau dengan sesuai syarat undang-undang kedaruratan. Tapi faktanya pemerintah memberlakukan PPKM. Artinya PPKM ini tidak jelas masih itu. Tetapi buruh dirugikan. Kemarin kita tahu pandemi COVID, banyak dampaknya pengurangan karyawan, terus tanpa pesangon itu tanpa pesangon. Karena kebanyakan di Banyuwangi ini tidak jelas sebetulnya. Ada yang pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun tapi dianggap sebagai karyawan
kontrak, karyawan borong kerja itu. Padahal kita tahu industri di Banyuwangi itu kebanyakan industri makanan kaleng. Dan kemarin itu sebetulnya kalau ngomong persoalan makanan kaleng, sarden contohnya itu, kemarin sebetulnya omsetnya malah naik gitu. Meroket karena hari ini kita tahu waktu pandemi Covid kan memang dibutuhkan makanan beku, makanan tersimpan itu kan. Dan kita tahu juga salah satu bantuan Presiden, Bampres, bantuan itu salah satu juga di dalamnya itu ada sarden, ada beberapa makanan sebagai tambahan. Ya. Oke, kalau alasan tahun-tahun lalu karena dampak pandemi COVID-19 ya, ini mungkin secara umum bisa diterima walaupun itu mungkin masih merupakan satu siasat dari mereka ya. Nah, menghitung hari saat ini, tahun ini, malam ini adalah malam ke-22, artinya akan tinggal 2 hari lagi. Sejauh ini apa temuan-temuan dari Mas Helmy yang memang aktif untuk persoalan-persoalan isu perburuhan itu? Adakah indikasi itu tidak dibayarkan THR kepada karyawan-karyawan tersebut? Jadi begini sebetulnya, pengusaha atau perusahaan itu tidak boleh egois. Artinya, memang sih sebetulnya ada kepentingan kelas itu sendiri-sendiri. Pengusaha, Mas Denny, itu ingin mendapatkan keuntungan atau akumulasi kapital itu sebanyak-banyaknya. Sedangkan kaum buruh sebaliknya, kaum buruh itu ingin mendapatkan gaji sesuai haknya sebesar-besarnya. Nah, itu. Jadi dalam sejarah sebenarnya begini Pak Om Denny, sebenarnya gerakan buruh itu mengalami masa progresif yang luar biasa pada waktu itu. Sejarah di tahun 2017 itu saya berhasil mempidanakan pengusaha. Waktu itu salah satu pengusaha PT Maya Muncat itu dipidana karena membayar upah di bawah UMK. Dan itu kasus pertama di Indonesia yang ditangani oleh PPNS. Pegawai negeri. Dan itu di Banyuwangi ya? Di Banyuwangi. Ini sejarah perburuan di Kabupaten Banyuwangi dan ini mencetak sejarah. Pada waktu itu saya berbicara di hadapan Forum ILO. Di situ Forum ILO itu tripartit, ada perwakilan Apindo, ada perwakilan buruh pada waktu itu, bahkan konfederasi besar maupun federasi besar itu juga menjadi peserta dalam forum itu, di mana kami perwakilan aktivis buruh itu menjadi narasumber pada waktu itu. Saya bersama dengan Mas Jajuli pada waktu itu perwakilan dari FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Pasuruan, yang juga berhasil mempidanakan pengusaha gara-gara membayar upah di bawah UMK. Cuma kalau yang Mas Jajuli yang FSPMI itu yang menjadi penegak hukumnya itu kepolisian, Polri. Lah sedangkan kasus di Banyuwangi yang menjadi penegak hukumnya pada waktu itu adalah PPNS yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. Itu cerita pengalaman di masa lalu atas perjuangan Mas Helmy yang aktif di isu perburuhan. Kembali ke pertanyaan asal Mas Helmy. Kalau tahun-tahun lalu beralasan adanya dampak pandemi COVID-19, sehingga tidak memungkinkan seorang pengusaha memberikan hak kepada karyawan berupa THR. Nah, tahun ini detik-detik akhir menjelang Lebaran, ini sebenarnya menurut Mas Helmy berapa lama sih maksimal THR itu diberikan kepada karyawan? Ya, sesuai dengan yang tadi awal saya katakan, Satu minggu sebelumnya. Satu minggu sebelumnya. Dan di sini hari ini mumpung ada Mas Bung Denny ya. Jadi saya harap pertama pengusaha segera melaksanakan kewajibannya, memberikan hak normatif kepada pekerja untuk memberikan THR 7 hari sebelum hari raya. Maksimal. Terus bagaimana sekarang ketika pekerja belum menerima THR, ketika sudah deadline, sudah 7 hari sebelum hari raya? Ada beberapa saluran pengaduan. Pertama, teman-teman buruh bisa mendatangi Disnaker Kabupaten Banyuwangi atau Disnaker Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di sini ada perwakilan kantor Disnaker Provinsi Jawa Timur. Jadi aturan yang terbaru Mas Bung Denny itu pengawas
pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPK) yang menangani perburuan itu dulu yang dari kabupaten berada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, sekarang ditarik di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kayak sekarang ini. Nah, di mana alamatnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur itu ada di jalan ini. Sebelum Hotel Kokon, jalan Betul, apa? itu Kokon, jalan-jalan Kabat itu ya, jalan Dadapan apa ya. Ya, jalan Oke, Dadapan. mungkin begini, Bung Helmi. Oke, Atau sebelum bisa juga pengaduan kepada kami, Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Ketenagakerjaan, Pusaka. Kebetulan Pusaka ini menjadi anggota di URC, Unit Reaksi Cepat, di bawah Kementerian Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, yang dimana SK-nya itu langsung ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya sekedar minum kopi dulu ya. Untuk saya juga boleh minum kopi, Bung Denny. Oke, yang Mas Helmi sampaikan tadi itu semuanya bersifat normatif ya. Pertanyaan saya begini, jika misalnya ada karyawan-karyawan yang tidak menerima hak-haknya THR dari bosnya atau pengusaha di Banyuwangi ini kan banyak ya, mulai dari beberapa pabrik, terus mal-mal dan lain sebagainya. Jika ternyata ada yang tidak menerima, artinya pengusaha nakal. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Helmi sesuai dengan tupoksi Mas Helmi sendiri? Oke, jadi begini. Kebetulan saya ini ada di dua, saya juga pengurus Serikat Pekerja dan saya juga di LSM Serikat Pekerja. Kalau yang di Pusaka ini adalah LSM, Bung Denny. Jadi siapapun boleh. Kalau di Serikat Pekerja kami jelas di mana pekerja yang mengikuti Serikat Pekerja kami, gitu kan. Lah terus bagaimana ketika ada pekerja yang tidak menerima hak normatifnya terus belum tergabung dalam Serikat Pekerja apapun, itu boleh melaporkan kepada Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja. Terus langkah apa yang kami lakukan? Pertama begini, ada sanksi perdata maupun pidana apabila pengusaha maupun perusahaan nakal yang tidak memberikan hak normatif kepada pekerja, buruh, atau karyawan memberikan THR. Jadi ada ancaman pidana kepada ini. Itu artinya kan jika nanti terjadi ya. Nah, untuk jika nanti terjadi itu kan pasti ada semacam upaya antisipasi minimal. Ada sebuah investigasi memantau mungkinkah ada indikasi dari pengusaha itu berbuat nakal misalnya ya. Terus dalam lembaga Mas Helmi dengan dua tadi itu antara LSM sama lembaga satunya itu, ini kan pasti banyak tim di lapangan ya. Apakah dari ini sudah ada penugasan dari tim di lapangan untuk melakukan pengawasan atau pemantauan minimal menggali informasi untuk antisipasi kemungkinan terjadinya tidak ada pemberian hak-hak kepada para karyawan tersebut. Jadi gini Bung Denny, kami sejak awal bulan puasa, kami sudah membuka pos pengaduan. Itu untuk pos pengaduan itu kami membuka 2 posko di Ketapang, di Kalipuro, karena di situ juga daerah industri, industri pelayaran, juga ada beberapa industri BUMN di sana juga, ada juga industri makanan, pengalengan dan di Muncar. Itulah. Terus untuk hotline untuk pengaduannya itu bisa melalui nomor telepon 0822 454 kali 555 123. Dicantumkan nggak apa-apa nanti ya? Nggak apa-apa. Itu kami sudah ini. Terus yang ketiga itu kami begini, Pak Bung Denny, Gubernur Jawa Timur maupun Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia sudah mengeluarkan surat edaran. Dan surat edaran ini seharusnya Dinas Tenaga Kerja segera untuk melakukan antisipasi, untuk mengingatkan pemilik perusahaan, pengusaha untuk membayar hak THR kepada seluruh karyawan yang beragama Muslim 7 hari sebelum
Lebaran ya. Lebaran, Oke. Hari Raya Idul Fitri. Tapi dengan pos-pos yang sudah dibuka tadi, apa sudah ada pengaduan atau keluhan? Belum, karena kami akan menunggu sampai nanti akan kelihatan perusahaan nakal itu akan kelihatan ketika melewati deadline itu. Itu. Dan kami punya nomor kontaknya, WRC-nya itu. Jadi segera untuk artinya sudah melakukan pengawasan melalui teman-teman di lapangan berarti ya. Kami sudah mengantisipasi itu, Bung Denny. Karena gini, itu sebetulnya juga ada begini. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada namanya wajib lapor. Wajib lapor ke ketenagakerjaan. Jadi perusahaan wajib melaporkan jumlah karyawan, terus pembayaran hak-hak normatifnya itu. Lah, bagaimana apabila perusahaan tidak melakukan wajib lapor? Pegawai pengawas ketenagakerjaan itu bisa melakukan langkah namanya peringatan. Peringatan itu namanya nota peringatan 1, nota peringatan kepada 2. para pengusaha ya. Gitu. Oke. Mas Helmi, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan kepada masyarakat, terutama para pengusaha, juga para karyawan. Tadi kan dibuka hotline-nya bahwa jika mungkin nanti tidak ada sampai hari raya menerima THR akibat dari ulah pengusaha nakal, bisa dilaporkan ke Mas Helmi kan ya. Oke, monggo sampaikan pesannya. Ya, jadi begini, kami pertama pesan kami sebagai Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja itu menghimbau kepada pengusaha maupun pemilik perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri kepada pekerja buruh karyawan yang beragama Islam atau Muslim. Terus apabila perusahaan nakal, pengusaha nakal, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan pengaduan atau pelaporan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Terus yang ketiga, maka kami mengingatkan kepada pengusaha perusahaan di Kabupaten Banyuwangi untuk membayarkan supaya tidak ada sanksi perdata, pencabutan izin usaha maupun proses pidana itu kan, karena ada ancaman pidananya itu apabila perusahaan tidak membayar hak THR kepada buruh, karyawan, pekerja itu. Jadi supaya kondusivitas di ketenagakerjaan itu kan iklim, karena ini hak. Jadi THR itu hak dari buruh, karyawan, pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun, artinya 12 bulan tanpa putus hak, itu ya. Hak terima, THR itu bukan hak dari pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, belum dari 1 tahun itu. Nah, terus yang keempat, karena posisi buruh ini lemah secara sosial ekonomi maupun memang dalam hukum equality before the law, artinya setara, tapi secara hubungan antara pekerja dengan pengusaha itu sebetulnya secara sosial ekonomi itu timpang. Ya, betul. Ada ketakutan pekerja, karyawan, buruh melaporkan pelanggaran normatif di suatu perusahaan tempat dia bekerja, itu ada beban psikologis, ketakutan, itu biasanya watak-watak dari negeri jajahan ya. Kita tahu ini, nah kita udah lama peninggalan tabiat gitu. Karena sebetulnya Soekarno pernah berpesan, kita ini harus membentuk namanya national character building, pembangunan watak karakter gitu kan. Tapi prakteknya sampai hari ini watak dari negeri jajahan itu bekas negeri jajahan itu masih melekat. Ya. Kita pun tahu kan sebetulnya kita sampai dijajah 350 tahun. Belanda itu adalah negara yang kecil. Kita ini mungkin tentara Belanda asli 10 orang, tapi pribumi yang ngatok, yang menjadi londo ireng itu jumlahnya banyak sekali. Itu. Artinya itu kita tetap fokus pada masalah THR. Ya. Pertanyaan terakhir ini Mas Helmi ya, sebelum saya tutup. Kewajiban seorang pengusaha yang harus memberikan hak-hak THR kepada karyawannya, apakah juga berlaku bagi rumah makan itu? Ya, gini, tetap. Jadi prinsipnya yang disebut perusahaan itu adalah
suatu badan usaha yang berbadan hukum. Jadi contoh berbadan hukum itu bisa berbentuk koperasi, berbentuk CV, bisa berbentuk PT, yang pada prinsipnya ada akte otentik, ada badan hukumnya. Terus bagaimana yang tidak berbadan hukum kayak UD? UD itu kan pendirian tidak usah pakai akte otentik pendirian suatu badan usaha ke notaris, tapi UD yang mempekerjakan atau usaha yang mempekerjakan lebih dari 10 karyawan, itu sudah wajib mengeluarkan THR kepada karyawannya. Jadi begini pesan saya, ini adalah hari raya itu adalah hari raya kegembiraan. Jadi perusahaan wajib menggembirakan karyawan, buruh, pekerja yang beragama Muslim di hari raya keagamaannya. Oke, seminggu maksimal seminggu sebelum hari raya. Ya, jadi jangan salahkan apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya di hari raya, maka nanti akan didemo oleh kami, itu jangan disalahkan. Oke, terima kasih Mas Helmi. Itu tadi cukup jelas, lugas, dan cukup luas tentu saja. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari Mas Helmi tentang isu-isu perburuhan, termasuk melekat kewajiban dari seorang pengusaha maksudnya ya, pengusaha terhadap para karyawannya berupa THR maksimal 7 hari sebelum hari raya. Berbasis lupa, yang paling penting begini, THR, lupa saya baru ingat, THR itu tidak bisa disamakan kayak memberi parcel, memberi ini. Saya tadi juga lupa menyampaikan bahwa besaran THR itu adalah 1 kali upah 1 bulan, 1 kali upah UMK. Jadi nilainya. Terus bagaimana dengan perusahaan yang memberikan parcel, ngasih sirup dengan jajan kalengan, itu masih belum. Belum memenuhi hak mungkin penjabarannya lebih luas lagi nanti next aja gitu Mas Helmi ya. Yang penting ini kita penekanannya H-7 hari haknya para karyawan nyampe. 1 kali upah, 1 kali upah THR. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Helmi. Terima kasih.